Corner. 98.5 Up Radio, The Meaning Station. Hai, halo, assalamualaikum Upmania, apa kabarnya siang hari ini? Semoga masih tetap semangat pagi gitu ya. Senang sekali kali ini Hana hadir di Up Corner. Dan di Up Corner kali ini spesial karena Hana kedatangan tamu yang spesial juga ya. Oke, ada kedatangan tamu sudah hadir di studio. Ada Ibu Diah Sri Rejeki SEMT selaku Kepala Seksi Kerjasama dan juga Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah 1. Selamat siang Ibu Diah. Selamat siang Mbak Hana. Iya, apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Mbak Hana baik juga ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat pagi ya Ibu ya. Semangat Mbak Hana. Semangat, jangan grogi Ibu ya. Saya juga grogi sebetulnya Ibu. Terus ada siapa ya, kayak pernah lihat nih. Kayak pernah lihat di Instagram ya. Sudah jadi selebgram ya kayaknya ya. Selebgramnya Pajak Jateng 1 ya. Oh. Ini ada Mas Allah ini yang suka bagi-bagi hadiah ya. Mas Allah ini punya nama lengkap Allah Hadi Kusumo Mangkurondolimo. Weh, kuat ya. Aduh, Mangkurondo 5, Mangkurondo siji ae enggak kuat. Aduh. Sudah dapat kode ini ya. Pasangannya masalah. Pasangannya gitu kan, pasangan setia ya gitu kan. Gitu. Nah, gimana kabarnya Mbak Hana? Saya baik-baik saja. Ya ampun, udah lama banget kita nggak ketemu. Betul, ya. Sehat ya. Iya, alhamdulillah sehat. Mbak Lelo apa kabar juga? Baik. Ini pasangannya masalah. Ini nama lengkapnya Mbak siapa ya saya? Lelo, Lala, Lili, Lulu, Lelo. Oh gitu ya, panggilannya Ya Mbak terserah Lelo dah gitu yang mau ya. yang mana gitu kan. Terlalu panjang sampai lupa Mbak. Oh gitu ya. Oke, untuk admin ya, siang hari ini kita akan membahas mengenai pelayanan pajak di era new normal ya. Silakan untuk admin ya yang ingin bergabung bisa langsung WhatsApp ya di 087833300400 di 087833300400. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Nggak kenal maka nggak sayang, benar nggak sih? Ya Benar. betul sekali. Kalau apa namanya kita bilang itu nggak kenal maka ta'aruf gitu kan. Iya, ta'aruf itu artinya kenalan gitu kan. Benar, Kalau udah benar, kenal, benar. Iya, kalau udah Semakin kenal sayang ya iya dong, sayang-sayangan gitu. Oke, Gitu. untuk adminnya yang mungkin udah nggak asing lagi nih ya, yang sering mungkin yang sering ikut kuis ya, pasti udah nggak asing ya. Ada kuis di Pajak Jateng 1 pasti udah nggak asing sama Masalah dan juga Mbak Lelo. Nah, tapi untuk adminnya yang belum tahu siapa sih sebetulnya Masalah sama Mbak Lelo ini mungkin, nah siapa? Siapa Anda? Siapa saya? Aduh, aku jadi amnesia nih sekarang. Baik, saya ceritakan ya. Mas Ala itu adalah seorang pria tampan mempesona bak Arjuna. Wih, Tuh kan, pada setuju kan, gitu kan. Iya, itu nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang nolak ya kan. Nah, Mbak Lelo juga gitu. Iya, sampai gitu. lepek-lepek ya Mbak Nah, Lelo. iya, gitu kan. Tapi mohon diingat ini cerita fiktif ya. Ini Iya. hoax ya? Nah. Iya, nah Mas Ala dan Mbak Lelo ini adalah tokoh fiktif yang ada di IG TV kita ya untuk Iya. apa namanya materi-materi penyuluhan publikasi di Kanwil DJP Jawa Tengah 1 itu. Oke, jadi semacam kayak ikonnya Pajak Jateng 1. Benar nih. sekali. Nah, iya Ya itu salah kan? satu inovasi dari Kanwil DJP Jawa Tengah 1 biar bisa lebih merakyat gitu kan. Betul, kreatif Iya. sekali nih. Ide siapa ya sebelumnya? Tidak siapa ya? Tapi sebetulnya apa sih yang melatar belakangi? Yuk kita bikin sesuatu yang biar lebih merakyat nih, bikin Masalah sama Mbak Lelo misalnya. Nah ini apa sih yang melatar belakangi hal tersebut? Nah itu salah satunya tuh tadi kan kita ingin lebih merakyat kepada masyarakat gitu kan. Kalau misalnya video yang diunggah terlalu formal kan biasanya masyarakat juga rada males ya itu. Yeah. Kan biasanya kan yang viral-viral itu kayak yang lucu-lucu atau yang nyeremin atau yang apa. Nah itu kita ambil ini. Nah selain itu juga dari kantor pusat DJP sendiri itu
untuk saat ini dan ke depan itu lebih prefer penyuluhan itu untuk publikasinya lebih ke konten video, karena sekarang kan zaman sekarang itu lagi ini ya apa namanya, semua itu di videoin gitu kan, Media sampai sosial ya. media sosial, selebgram, YouTube gitu kan, Bikin yang konten-konten gitu ya. bahkan anak-anak sekarang kan jarang menonton TV, lebih banyak kan menonton kayak misalnya YouTube atau dari IG gitu kan. Nah, kita juga sebagai instansi yang nggak mau tenggelam itu kan, kita juga harus mengikuti Menyesuaikan perkembangan juga zaman. ya. Iya. Kalau zamannya ini lagi anak-anak milenial suka yang seperti itu ya kita ikutin gitu ya. Makanya ada masalah dan Mbak Lelo Dan Mbak ini Lelo, yang iya, mungkin lebih betul semarangan ya, lebih merakyat juga begitu ya. Nah, untuk kegiatannya sendiri apa sih masalah sama Mbak Lelo ini? Sehari-hari juga bikin konten terus atau Biasanya kalau kami sebulan itu ada 2 kali Mbak konten tentang masalah dan Mbak Lelo ini. sebulan Itu 2 kali rencananya ya. Rencananya. Rencananya itu kita mau rutin Rutin, itu benar. sebulan 2 kali. Cuman kan karena pekerjaan kami kan bukan cuman membuat konten video ini gitu kan. Kadang ada apa namanya dadakan, misalnya launching ini, atau mungkin ada kerjaan-kerjaan yang lain kan banyak gitu kan. Jadi ya apa namanya, kita sempatnya aja. Tapi tetap kita usahakan Tetap ya iya, Kak kita ya. usahakan, karena apa namanya, banyak juga ya yang Iya. kadang kangen sama Benar. masalah. Ternyata gitu respon kan. masyarakat tuh banyak ternyata Mbak. Oke, ternyata Gitu. banyak juga yang menyukai Benar. masalah dan juga Mbak Lelo gitu ya. Oke, Gitu. nah untuk kontennya sendiri tadi kan bikin konten ini udah berapa banyak konten yang dibikin? Kira-kira udah berapa nih Kak? Udah Berapa ya? 3, 4? Yang lebih tahu mungkin Mbak Lelonya ini. Karena Mbak Lelonya ini tuh selain dia sebagai Mbak Lelo, dia juga sebagai editornya gitu Konten kan. kreator juga Iya, ya. Sudah ada berapa nih Mbak Mungkin Lelo? udah 4 video mungkin ya. Udah Kami ini video ya. bikin semenjak WFH ini loh Mbak. Nah, gitu. biasanya kontennya berisi apa sih? Biasanya terkait dengan isu-isu yang apa namanya lebih ini ya, lebih aktual gitu, kayak misalnya pelayanan new normal udah ini, ya udah kita kasih tahu ke masyarakat pelayanan new normal itu apa aja yang harus dilakukan kayak gitu. Terus ya kadang kita ingin apa sih misalnya yang agak masyarakat itu kurang ngerti gitu kan, kita usaha untuk memberikan informasi-informasi tersebut gitu. Jadi mulai dari hal-hal simpel seperti cara mendaftar NPWP itu seperti apa sih? Nah, Ya, Iya. karena Kita beri masyarakat edukasi. biasanya kalau dikasih yang serius-serius suka yang aduh males banget gitu ya. Iya, Nah, gitu makanya kan. diparodiin begitu ya, biar lebih Lebih santai, lebih relax iya, gitu kan. lebih diperhatikan lah ya. Nah, selain parodi, kita juga ada kuis Mbak. Oh, ada Makanya kuis. Lebih menarik perhatian Saya masyarakat. suka itu. Itu untuk adminnya yang pengen ikutan kuisnya gimana sih caranya? Gimana ya? Gimana ya? Nah, syarat pertama itu harus follow dulu akun Instagram kita di @pajakjateng1. Oke, @pajakjateng1 ya. Nah, terus setelah follow gimana? Nah, setelah follow, setelah itu bagikan feed itu ke Instagram story-nya Apmania. Oke. Dan jangan lupa mention @pajakjateng1. Ya. Nanti setelah mention, nanti petugas kami akan reply. Jadi, oh terima kasih sudah mengikuti kuis kami gitu. Oke. Itu sebagai tanda kalau misalnya mentionnya dia sudah kami terima begitu. Oke, biasanya kuisnya setiap apa sih? Setiap bulan sekali atau Sebulan kita Sebulan 2 kali. rencanakan 2 kali gitu kan ya. Dan jangan lupa ya nanti ya kalau mau ikutan itu juga harus like juga. Like sama nanti tulis jawabannya di kolom komentar, karena itu penting banget. Kalau misalnya nggak nulis jawabannya ya nanti nggak kita nilai Iya, gitu. kalau cuma ngelek-ngelek doang ya. Iya. Nggak ikut jawabannya sama aja. Oke, untuk bulan ini sudah ada ya kuis yang terbaru ya? Ya masih berjalan kuis tentang apa sih? Kemarin terakhir Ya Iya.
jangan itu dong ya. Biar penasaran langsung lihat aja Iya, ke langsung. Pajak Jateng. Pajak kuisnya Jateng itu. 1 Nah, kalau ikutan. spoilernya ini kuis yang sedang main itu masa kecilnya Mas Alah gitu kan. Oke. Iya, masa kecilnya Mas Alah waktu Mas Alah masih bayi gitu lah. Permasalahannya seperti itu ya. Silahkan nanti dilihatlah lebih lengkapnya gitu ya di Pajak Jateng 1 biar nanti akan dapat hadiah ya. Dipilih Iya. berapa pemenang? 5 pemenang. 5 pemenang untuk mendapatkan hadiahnya. Iya. Nah, Nah, Apmania, Kalau misalnya pada kesempatan ini belum bisa dapat hadiah, jangan khawatir Betul. karena di sesi-sesi selanjutnya juga kita akan tetap bagi-bagi hadiah. Pokoknya jangan takut sama masalah karena masalah datang membawa kebahagiaan. Oke, jadi masalah datang membawa kebahagiaan, Kebahagiaan, bukan gitu kan. membawa permasalahan. Karena di dalam kehidupan kita sendiri kan masalah sendiri kan sebetulnya untuk sebagai tangga kita untuk menuju ke tingkat yang lebih atas gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pernah punya masalah, kita nggak akan bisa naik ke atas gitu kan. Nggak bisa belajar Iya. ya. Baik, kita harus break dulu. Silakan untuk Apminia yang ingin bergabung boleh nanti kita bacain untuk pertanyaan-pertanyaannya melalui WhatsApp ya di 087833300400. Kita akan kembali sesaat lagi. Up Radio. Up Corner. 98.5 Up Radio The Mini Station. Oke, masih di Up Corner. Tentu saja masih bersama Kanwil DJP Jateng 1 ya. Silakan untuk Apmania yang ingin bertanya mungkin tentang masalah atau Mbak Lela atau punya permasalahan pajak, boleh ya melalui WhatsApp di 087833300400 ya. Di 08 gimana? Permasalahan keluarga. Oh iya, jangan ya. Iya, pertanyaannya ya. Pajak saja ya. Oke, saya ulang WhatsApp-nya di 087833300400. Nah, tadi udah kenalan nih sama Mas Ala dan juga Mbak Lelo. Nah, sekarang sama yang punya masalah dan Mbak Lelo ya, yang punya masalah sama Lelo. Ini orang tuanya masalah dan Mbak Lelo ya kan. Ini ada Ibu Dia Sri Rejeki SEMT. Beliau ini selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Pajak Jateng 1 yang baru bertugas. Halo Ibu Dia. Ibu asalnya dari mana Ibu? Saya dari Klaten. Dari Klaten ya asalnya ya. Untuk sebelum di Kanwil DJP Jateng 1 ini sebelumnya di mana? Iya Mbak Hana, saya sebelum di sini di KPP Pratama Sleman. Oh di Sleman, di Yogyakarta Di ya. Yogyakarta. Terus perasaannya seperti apa Ibu setelah Ibu harus pindah nih di DJP Jateng 1? Ya perasaannya ya alhamdulillah pindahnya di Semarang gitu aja. Karena memang saya di Jogja itu udah lama, 2 kantor, 7 tahun. Oke. Iya, jadi saya sudah siap-siap gitu loh. Siap-siap kalau memang waktunya memang harus pindah Oke, gitu. udah feeling ya. Iya, karena di kami itu juga memang maksimal di satu zona itu 8 tahun gitu. Oh, Jadi begitu ketika tahun kedua, awalnya kan saya di Kanwil di JPDI Yogyakarta Mbak Hana, terus kemudian tahun kedua ke KPP Sleman. Nah, itu menginjak tahun ke-7 itu udah dari awal udah dikasih tahu kalau siap-siap pindah gitu ya. Alhamdulillah kok dapat kotanya Semarang, relatif dekat dari Klaten sih Mbak. Iya. Nggak masalah. Iya. Nah, pertama kali ke DJP Jateng 1 terus ketemu sama masalah sama Mbak Lelo gimana Ibu? Ya karena memang Ini siapa ya? dari awal menerima SK itu agak surprise juga gitu. Oh, surprise ya? Iya, karena memang dari awal untungnya kotanya itu sesuai ya juga gitu ya. Nah dari awal itu ini kok kasih kerjasama sama hubungan masyarakat gitu. Nah berarti saya diamanahi untuk mengenal proses bisnis yang lain gitu, Mbak. Meskipun di pelayanan itu juga kita memberikan pelayanan juga kepada wajib pajak, tapi skopnya kan waktu itu kan cuma di KPP Pratama Sleman ya Mbak. Nah ini ketika di Humas, kemudian Humasnya DI, Humasnya Jateng 1 itu kan
KPP-nya 17 kantor, terus kemudian ada KP2 KP-nya 5 ya kalau nggak salah, cukup luas juga gitu, dan probisnya juga memang gak beda karena ini ke eksternal kan, probisnya probis kerjasama, kemudian hubungan masyarakat dan publisitas yang tadi seperti bikin konten-konten itu tadi. Oke, jadi harus menyesuaikan juga. Penyesuaiannya harus cepat ini. Ekstra juga ini ya. 5 hari loh saya langsung diajak ke sini sama maaf kalau agak grogi. Baru 5 hari langsung. Langsung disuruh gerak cepat ini ya. sama Mas Lelo ini. Mbak Lelo, Ibu. Mbak Lelo, Mas Alah ya lo ini sebelum Mas Alah. Hari pertama aja itu udah dikejar-kejar ngedit berita gitu. Iya, hari pertama itu kita langsung kan apa namanya izin dulu kan, maksudnya izin dulu, terus kemudian karena hari Selasa itu masih ada acara kayak pisah sambut gitu loh, Yeah. di Sleman. Nah itu hari pertama itu langsung dikasih sama Mas Allah ini suruh press release, ngedit press release. Kebetulan kan emang ada acara waktu itu ya, ada momen juga kan. Ini apa? Nakal ya Ibu yang masalahnya. Enggak, tapi kan teman-teman kebetulan saya di P2 Humas, ini kan seksinya kerjasama Humas, salah satu seksi dan ada 2 seksi yang lain tuh yang saling support gitu Mbak. Jadi ini aja sih enak aja. Oke, tapi Dan bisa doanya bisa penyelesaian cepat ya Mbak. amin. Tapi pertama kali di Semarang gimana sih Ibu? Kan harus menyelesaikan juga ya. Iya. Pertama kali ya karena memang apa namanya terus harus sendiri kan 7 tahun bersama keluarga gitu kan maksudnya, terus kemudian sendiri, tapi nggak apa-apa lah Mbak, itu karena memang saya pernah tugas di Mataram waktu itu. Jadi ini kembali lagi seperti 7-8 tahun yang lalu, tapi relatif lebih dekat kan, pulang bisa nggak masalah Mbak, dengan teman-teman di kantor enak gitu kan. Nanti datang pagi, pulangnya sore, terus ya sudah gitu aja, terus nanti akhir minggu kita pulang gitu. Oke, semoga bisa cepat menyesuaikan. Amin, Bisa terima sukses kasih. juga di DJP Amin. Jateng 1 ini. Amin. Oke, nah ini sebelum kita ke tema nih, masalah dan Mbak Lelo nih. Nah kalau berbicara mengenai pajak sendiri, seberapa penting sih kita harus memperhatikan banget ya pajak, harus membayar dan lain sebagainya. Seberapa penting pajak itu untuk masyarakat? Nah ini yang harus masyarakat pada tahu bahwa pajak itu sendiri itu adalah sangat penting bagi kehidupan kita ya, karena sebenarnya sejatinya dan sebetulnya seyogianya dan teman-temannya lah gitu kan. Nah pajak itu sudah kita nikmati itu dari kita kecil loh Mbak. Oke. Iya, bahkan mungkin sejak kita dalam kandungan itu kita sudah menikmati pajak itu. Tapi kadang masyarakat itu nggak tahu kalau kita itu sudah menikmati pajak Nggak itu kerasa gitu kan, nggak ya. kerasa. Contohnya nih Mbak, kayak pembangunan jalan ya. Oke. Jalan raya itu sekarang kan banyak yang diaspal, jadi mulus, jadi enak. Nah, itu uangnya dari mana coba? Nah, coba kalau misalnya kita lewat jalan tol ya yang dibiayai sama swasta gitu. Setiap kali lewat kita itu harus bayar. Nah, sementara kita lewat jalan beraspal itu sudah berapa kali dalam sehari. Yeah. Coba kalau misalnya setiap kali lewat harus membayar 1.000 aja deh misalnya. Berapa kali lewat kita dalam sehari. Nah, berapa ribu yang harus kita keluarkan. Nah, kalau misalnya seminggu, sebulan, bertahun-tahun, itu berapa kali kita harus membayarnya, iya kan? Nah, padahal kadang itu orang enak aja kalau misalnya jalannya itu berlubang atau rusak gitu kan. Ini jalan lubang kayak gini nggak dibenerin. Padahal yang lewat ya dia sendiri. Tapi dia yang nggak mau benerin, iya kan? Bener. Kalau kayak gitu yang benerin siapa dong? Betul. Nah, itu Masa kan dari masalah negara. yang mau benerin? Iya, aduh. Berat ini. Nah, itu baru satu contoh aja loh. Itu baru contoh jalan. Nah, belum lagi untuk pembiayaan yang lain kayak misalnya keamanan. Nah, kita itu bisa kayak gini, ngobrol, minum teh, minum kopi dengan santai itu enak kan? Karena negara kita aman, dijagani TNI dan Polri. Nah, terus yang bayar mereka siapa yang gaji untuk alat-alat perangnya, untuk menjaga keutuhan negara ini? Itu kan tentara. Pajak dong yang bayar. Masa dari masalah pajak. yang bayar? Iya, bisa tekor sayanya ini. Nah, itu kan baru contoh 2 aja ya. Coba kalau misalnya kita hidup di negara kayak misalnya ya di Palestina atau di mana yang sekarang lagi dem-dem, itu jangankan untuk bisa ngobrol, itu untuk tidur aja kadang nggak nyaman gitu kan, ada dentuman, ada ini, ada itu. Nah, itu kalau misalnya
kita nggak bisa bayar TNI, nggak bisa gaji TNI, nggak bisa beli alat-alat perang untuk menjaga keamanan kita, ya bisa saja seperti itu kan. Nah itu kan harganya sangat mahal banget. Betul. Gitu kan. Iya. Nah belum lagi ya apalagi ya yo. Ayo jam persal. Nah iya, jam persal ini juga jam persal, jam kesmas, banyak orang-orang miskin yang tidak mampu gitu kan, itu bisa memanfaatkan ini. Nah membayar pajak itu juga sebagai sarana kita untuk berbagi kepada masyarakat. Nah itu contohnya ya kayak jam persal. Terus sekarang lagi COVID ya ini Mbak. COVID itu kan kita penerimaan pajaknya kan berat ya, karena banyak ekonomi yang terpuruk, banyak bisnis-bisnis yang terpuruk gitu kan. Tapi negara dituntut untuk membiayai COVID ini, termasuk sumbangan-sumbangan atau mungkin dana bantuan dari pemerintah ke masyarakat gitu kan. Itu kan banyak kan yang dikucurkan ke situ. Nah itu duitnya dari mana kayak gitu kan, kalau bukan dari pajak. Iya. Harusnya kita malu ya. Malu kalau nggak bayar pajak, kita udah menikmatinya dari kita kecil. sudah memanfaatkannya tapi nggak mau bayar. Aduh. Ke toilet umum aja bayar gitu kan. Betul ya. Nah ini kalau berkaitan dengan tadi ya pandemi ya. Nah sebetulnya manfaat pajak sendiri selama pandemi ini apa sih? Lah itu banyak banget kan untuk apa namanya bantuan-bantuan tunai, terus juga untuk apa namanya di bidang kesehatan ya. Itu kan kalau misalnya tes-tes yang di rumah sakit, yang di puskesmas, apa kan itu gratis kan kalau misalnya ada indikasi itu. Nah itu kan coba kalau misalnya itu bayar sendiri, pasti kan akan biayanya banyak gitu kan. Nah itu kan untuk mengantisipasi ini pemerintah kan juga mengucurkan dana untuk itu juga gitu kan gitu. Belum lagi di masa pandemi ini Direktorat Jenderal Pajak juga kan membuat suatu kebijakan tentang perpajakan juga ya, yang banyak pajak-pajak yang ditanggung oleh pemerintah gitu kan. Jadi masyarakatnya nggak bayar pajak, yang nanggung pemerintah gitu. Iya, banyak insentif pajak yang diberikan untuk wajib pajak ya. Luar biasa sekali ya. Oke, kita harus break lagi. Setelah ini kita bahas mengenai tema kita, yaitu pelayanan pajak di era new normal. Silakan yang ingin bertanya, WhatsApp-nya di 0878333400. Kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Up Radio. Up Corner. 98.5 Radio The Meaning Station. Oke, masih di Up Corner, masih bersama Hana dan juga teman-teman dari Kanwil DJP Jateng 1 ya. Kita masih berbicara mengenai pelayanan pajak di era new normal. Silahkan pertanyaannya Hana tunggu melalui WhatsApp di 0878333400. Nah, ini berbicara mengenai pelayanan pajak di era new normal nih. Nah, seperti apa nih pelayanan pajak di era new normal? Silahkan. Ya, gimana ini? Nah di era new normal ya, bukan era nggak normal. Kenormalan baru ya. Iya, nah jadi kan awalnya kan ada pandemi ini ya, ada pandemi ini kan untuk mencegah penularan virus corona ini. Nah itu Dirjen Pajak itu kan sempat melakukan lockdown gitu ya. Jadi semua pelayanan tatap muka itu dihentikan dengan diganti dengan menggunakan pelayanan tanpa tatap muka gitu. Nah sebetulnya juga pelayanan tanpa tatap muka ini juga sejalan dengan reformasi perpajakan kita sih Mbak. Kita kan sekarang udah menginjak reformasi perpajakan yang jilid 3. Nah di dalam reformasi itu juga sebetulnya kita ingin meminimalisir kontak antar wajib pajak dengan petugas pajak. Nah salah satunya itu kalau yang reformasi itu tadi niatnya itu kalau bisa wajib pajak itu diarahkan lewat seperti telepon itu tempat tatap muka dulu. Nah kalau misalnya nggak bisa, baru dia ke kantor pajak gitu kan. Nah ini dengan adanya apa namanya virus corona ini yang apa namanya pemerintah itu juga untuk apa namanya sejalan dengan pencegahan virus ini, itu kan kita terpaksa harus menghentikan layanan tatap muka ini gitu kan, diganti dengan layanan tanpa tatap muka. Nah terus
pada tanggal 15 Juni 2020 kemarin, nah itu kan dimulailah babak baru gitu kan. Babak baru pelayanan tatap muka dibuka kembali. Nah, tapi dibuka kembali ini dengan prosedur-prosedur sesuai dengan protokol kesehatan yang ada gitu. Oke, harus memenuhi protokol kesehatan yang ada. Iya, Protokol betul kesehatan yang sekali. harus dipenuhi seperti apa sih? Ibu Diah mungkin bisa menjawab? Benar tadi apa yang dikatakan oleh Mas Masalah. gitu. Memang sebenarnya kita sebelum pandemi pun itu nanti pelayanan itu ke depan itu dirancang memang wajib pajak yang akan datang ke KPP itu adalah wajib pajak yang sudah janjian gitu loh. Oke. Istilahnya seperti itu. Tapi terus kemudian ada pandemi kan. Terus itu memang terus kayak dipercepat gitu loh. Nah, sempat vakum dari 16 Maret 2020 yang di lockdown untuk pelayanan, untuk pertama kalinya pelayanan di di lockdown, nggak ada pelayanan tatap muka dihentikan, terus kemudian dibawa lagi di 15 Juni 2020 tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan bagi Fiskes, pegawai, ataupun protokol kesehatan juga bagi masyarakat atau wajib pajak. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang protokol kesehatan untuk yang masyarakat atau wajib pajak itu datang ke kantor yang menggunakan masker. Kemudian sebelum itu dia harus cuci tangan. Ya. Terus cuci tangan sudah ada itu di KPP itu disediakan tempat cuci tangan. Terus kemudian pengukuran pengecekan suhu. Oke. Okay. Terus kemudian nanti nggak boleh lebih dari 38 derajat. Itu ya. 38 derajat. Nah, terus kemudian nanti ini yang lebih penting lagi adalah harus menggunakan antrian online. Oke, nanti ada. Nah, pada saat Juni masih belum. Juni sampai September itu kan masa ketika KPP itu diberi kesempatan untuk membuka layanan tatap muka, tetapi sistem antriannya itu diserahkan gitu Mas yang di KPP. Tetapi untuk yang per 1 September itu sistem antriannya harus seragam pakai antrian kunjung pajak atau pajak. Jadi awalnya belum seragam karena setiap KPP punya ini sendiri ya. Pakai macam-macam seperti itu. Ada yang memang terus kemudian kalau sekarang ya antrian itu dulu, antrian online, booking antrian online, terus kemudian protokol kesehatan tadi, terus jaga jarak juga seperti itu. Oke. Untuk layanan yang Tunggu ya. Gimana? Nah, ini yang penting banget ya. Tadi kan disuruhnya pakai masker. Betul. Nah, maskernya itu pakai masker penutup mulut dan hidung ini, bukan penutup wajah ya, bukan masker wajah yang kayak Mbak Lelo itu kemarin. Iya, kemarin saya sempat lihat Mbak Lelo pakai masker wajah. Disuruh pakai masker. Nah, pakai untuk masker diingetin wajah. sama masalah kan nggak tahu. Bener nggak tahu ya, makanya diingetin nih ya harus pakai masker penutup mulut ya, bukan masker wajah. Oke, nah ini berbicara mengenai layanan di era new normal ini ya, ada nggak sih layanan yang dikecualikan nih untuk tatap muka nih? Oh, ada, jelas ada, itu ada banget ya. Nah, apa aja layanannya ayo? Ayo, apa? Kemarin kan sudah saya kasih tahu. Masa udah Oh lupa? iya ya. Iya kan? Aduh, lali meneh, Mas. Kali menah itu ada layanan NPWP. Nah, NPWP itu diarahkan ke untuk registrasi secara online. Nah, registrasi secara online-nya di mana ayo? Di e-registration. Bener. Nah, terus bagi orang yang ingin melaporkan SPT tahunan yang sebelumnya itu sudah menggunakan e-filing, nah ini kan kedepannya juga harus tetap e-filing. Nah, itu juga nggak boleh ke kantor pajak, mending di rumah aja. Setuju. Kan lebih enak. Bisa Sambil nyantai, tiduran bisa nggak? Iya bisa dong. Iyalah, Untuk lapor ngopi-ngopi SPT. bisa. Apalagi bisa, pokoknya bisa apa aja deh. Nah, ini ternyata ya itu masyarakat Jateng 1 ini masih banyak loh yang belum lapor SPT tahunan ini. Tapi Iya. nek wis telat piye, Mas? Nggak apa-apa. Nah, didenda nanti. Nah, makanya sebelum didenda, ayo pada lapor yang belum lapor. Benar. Caranya Nah, pakai online ya? iya, pakai online aja. Nah, kalau misalnya belum pernah online nih, belum pernah pakai SPT tahunan e-filing gitu kan, itu nanti
jangan lupa itu bisa meminta Evin terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk permohonan Evin ini sendiri itu juga kita tidak menerima secara tatap muka. Oke. Jadi diarahkan tetap menggunakan online. Gitu kan, menggunakan bisa chat WA atau email gitu kan. Nanti kita ada prosedurnya tersendiri untuk Evin ini gitu. Ada persyaratannya sendiri begitu ya. Terus juga ada lagi untuk validasi BPHTB sama Fatrifan ya Bu ya. Itu juga diharapkan tetap menggunakan pelayanan tanpa tatap muka. Oke, gitu. dan salah satu pelayanan tanpa tatap muka juga ada antrian online ya, atau Aku Pajak nih, aplikasi kunjung pajak. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih untuk apa nih yang belum tahu tentang Aku Pajak nih, masalah. Nah, aplikasi kunjung pajak ini sebetulnya salah satu dari pencegahan virus corona ini, Mbak. Kok bisa? Iya, biar tidak terjadi penumpukan di kantor pajak, maka dibuatlah aplikasi kunjung pajak ini. Repot enggak nanti pakainya? Enggak sih, kayaknya gampang tinggal ya? www.kunjungpajak.go.id. Nah, di situ aja. Tinggal klik-klik ya pokoknya dia Mas ya. Iya, nanti tinggal klik daftar, terus nanti di situ isi aja. Nah, nanti di situ juga ada semacam survei kesehatannya gitu kan. Itu untuk menentukan WP ini boleh ke kantor pajak atau tidak gitu kan. Kalau misalnya dia ada riwayat bepergian ke luar negeri atau ke luar kota yang di situ zona merah gitu kan, terus suhu badannya tinggi, nah itu diarahkan ke layanan tanpa tatap muka saja gitu. Oke, nah kalau sudah mendapatkan nomor antrian online, apa yang harus dilakukan wajib pajak kalau sudah sampai ke KPP? Iya, monggo Ibu dia. Iya, jadi untuk wajib pajak yang sudah berhasil booking nomor antrian, nanti bisa screenshot atau langsung dibawa ditunjukkan ke petugas. Oke, di screenshot dulu ya. Masing-masing KPP ada yang biasanya bisa di resepsionisnya, bisa di satpamnya, gitu, atau bisa langsung ke loket menanyakan biasanya dipanggil gitu. Oke, itu datangnya pas di jam yang sudah ditentukan atau harus ada datang sebelum datangnya berapa? 10 menit sebelum. 10 menit sebelum jam yang sudah dipilih begitu ya, yang sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan. Itu kan ada beberapa layanan ya, ada ke loket TPT, ada ke konsultasi perpajakan, ada juga ke konsultasi aplikasi, terus janji temu dan juga lainnya. Oh, jadi juga bisa janji temu sama AR ya? Jurusita, pemeriksa gitu. Tapi harus diusahakan harus janjian dulu kan di KPP itu selain Aku Pajak ini, mereka kan juga punya kayak Linktree, kayak WA konsultasi gitu kan. Nah itu biasanya di Linktree itu nanti terhubung dengan langsung ke WhatsApp-nya AR. Apakah bisa ditemui? Nah itu kalau sudah klik janjiannya bisa mengambil di janji temu itu antriannya ya, hari apa jam berapa gitu. begitu. Biar nanti kan kadang-kadang petugasnya kita kan pandemi ini di sisi pelayanan sama pengelolaan SDM sama-sama ya Mbak, nggak bisa dua-duanya harus diutamakan kan. Nah ini kan untuk yang pengelolaan SDM pun kan kita pakai sistem BFO BFH gitu. Nanti kalau misalnya takutnya pas kita udah datang ke sana kepingin ketemu ini petugasnya BFH. Oke, baik. Kalau mau ketemu sama Mbak Lelo bisa pakai itu nggak Bu? Bisa nanti lewat direct message di akun @pajakjateng1. Ini ada pertanyaan yang sudah bergabung, ada Mbak Puput yang ada di Semarang, mau tanya sama Mas Hala. Sudah follow Instagramnya Mas Hala? Ayo, wajib follow ya. Kalau nggak follow nanti nggak dijawab loh. Oke. Iya. Ini kapan ada kuis lagi, katanya pengen dapat hadiah tapi belum menang. Aduh ya ampun, pasti belum follow ya. Kalau udah follow harusnya tahu dong. Iya, kalau saat ini tuh masih ada kuisnya loh, belum kita tutup, pengumumannya belum. Bisa ikuti sekarang ya. Benar. Nah ini kuisnya masih berjalan. Sampai kapan nih? Untuk yang periode ini kuisnya? Jumat atau Sabtu ya, nanti kita Masih ada umumkan waktu, pemenangnya. masih ada waktu. Pokoknya sebelum diumumkan masih tetap bisa
ikutan kuisnya. Oke, sebelum janur kuning beda ya itu ya. Kalau bisa Mbak Puput ini ajakin teman-temannya gitu kan, satu RT, satu RW, satu kelurahan aja nggak apa-apa gitu kan, ikut semua. Nanti langsung dimenangin sama masalah. Kalau satu RT itu ikut semua. Oke, ini ada Mbak Alia juga baru dengar masalah, ternyata nggak cuma di Instagram ya, ternyata siaran juga lucu katanya. Salam buat masalah aja deh katanya. Idi. Dari siapa? Dari Alia. Dari Alia. Hai Alia gitu. Nambah fans satu nih. Nambah lagi nih, selebgram bener nih. Oke, ini Pak Ginanjar, selamat siang Kak Hana. Salam kenal Ibu Diah yang baru bertugas di Semarang dan masalah dan Mbak Lelo. Saya mau tanya, di aplikasi Kunjung Pajak ini melayani semua antrian permasalahan pajak atau hanya permasalahan tertentu saja? Terima kasih, sukses untuk Ibu Diah. Iya, terima kasih Pak Ginanjar atas pertanyaannya. Melayani semua masalah perpajakan, bukan masalah tertentu. Di situ Pak Ginanjar nanti bisa memilih antrian konsultasi perpajakan. Tetapi kalau konsultasi perpajakan memang harus punya NPWP. Konsultasi perpajakan itu nggak punya NPWP. Kalau konsultasi aplikasi yang harus punya NPWP di situ. Atau nanti ke lain-lain pasti akan diterima lah di KPP. Gitu. Jadi nggak khusus tertentu masalah perpajakan, tapi konsultasi yang menyeluruh lah istilahnya. Bisa ya. Bisa. Kemudian yang sudah bergabung Ibu Yuni, selamat siang Up Radio. Saya sebelumnya terima kasih untuk pajak sudah meringankan UMKM dengan memberikan insentif pajak untuk UMKM. Dan saya sudah memanfaatkan insentif tersebut. Tapi ada yang ingin saya tanyakan, saya pernah dengar, tapi sebelum pandemi ini katanya kalau tarif pajak UMKM 0,5% untuk wajib pajak pribadi ada batasannya. Nah, itu batasannya seperti apa? Saya mohon penjelasannya. Nah, betul sekali ini. Nah, karena PP 23 itu kan lahir sebetulnya sebagai pembelajaran ya. Pembelajaran bagi wajib pajak. Nah, biasanya kalau kami ini susah ya untuk pembukuan gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya yang pakai tarif normal kan harus ada pembukuan, karena ada minusnya sih, ada plus minusnya pakai PP 23 atau pakai tarif normal. Nah, kalau PP 23 ini kan perkaliannya langsung 0,5% kali omset. Nah, kalau pakai yang normal PP pasal 17, nah itu kan dari jumlah keuntungannya. Nah, kalau misalnya dia rugi, maka dia nggak bayar karena nol dikali tarifnya juga 0 gitu kan. Nah, cuman kalau untuk yang tarif umum ini wajib pajak itu harus melakukan pembukuan atau pencatatan. Nah, karena gimana kita bisa tahu dia untung atau rugi kalau nggak dari pembukuan itu. Nah, biasanya kan yang UMKM yang pemula yang ini kan pembukuan dan pencatatan itu nggak ada gitu kan. Nah, jadi ya udah, daripada susah-susah seperti itu pakai tarif yang 0,5% aja kali omsetnya berapa. Nah, tetapi karena ini kan untuk sebagai masa pembelajaran juga bagi itu, jadi nggak kita terapkan untuk jangka waktu selama-lamanya gitu kan, tapi ada batas waktunya tertentu. Nah, untuk orang pribadi ini jangka waktunya itu adalah 7 tahun. Nah, 7 tahun ini bisa dari mulai 2018 ya bagi yang sudah lama terdaftar. Nah, kalau misalnya yang baru terdaftar, misalnya baru daftar ini tahun 2020, nah maka 7 tahunnya ini dihitung dari 2020 ini sejak terdaftarnya 7 tahun itu. ke depan ya. Iya. Oke, semoga sudah terjawab Ibu Yuni tadi ya. Terus, waduh, ini kayaknya yang lagi hits emang masalah ini. Ada Nanda. Itu masalah ya yang suka di IG pajak katanya. Katanya udah kangen nih Mbak, tanyain kapan iklannya tayang lagi katanya. Konten gitu ya. Nggak lihat-lihat kan kita udah matching ya di situ. Nah, update terus cuman dong. iya untuk yang saat ini tayang di di IGTV-nya Kanwil DJP Jawa Tengah 1 itu bukan masalah memang, tapi itu adalah DAlah. Itu masa kecilnya masalah, tapi ya sama aja. Orangnya yang main sama.
Oke, ada Ibu Wahyu, terima kasih. Mau tanya bagaimana cara mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara online karena saya sudah tidak bekerja dikarenakan pandemi, mohon infonya. Monggo, Ibu. Iya, Bu Wahyu ya. Iya. Terima kasih Bu Wahyu untuk pertanyaannya. Penghapusan secara online itu di aplikasi masih belum bisa. Jadi yang aplikasi online bisa itu baru pendaftaran. Oke. Kalau penghapusan tetap diajukan bisa langsung datang ke KPP atau lewat surat, lewat pos. Diajukan lewat pos. Nanti itu kalau penghapusan nanti syarat-syaratnya ya kalau tidak bekerja ya. Kalau tidak bekerja bukan penghapusan tapi mungkin Non-efektif ya. Non-efektif, pengajuan non-efektif. Gitu. Kecuali Diajukan. kalau Mbak ini Mas apa Mbak? Ibu Wahyu. Ibu, nah kalau Ibu Wahyu tadinya belum menikah sudah punya NPWP, terus sudah menikah suaminya udah punya NPWP, itu boleh dihapus, nanti NPWP-nya Ibu ngikut di NPWP suaminya gitu. Oke, semoga sudah terjawab ya Ibu Wahyu. Kalau mau ke KPP antrian online dulu, terus harus memenuhi protokol kesehatan ya. Oke, Ibu, karena waktu kita juga terbatas ini. Udah habis ya. Sudah. Nambah lagi mau Ibu. Oke, mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan untuk admin ya, Ibu Diah mungkin? Oh, nah. Siapa? Iya, Mbak Lelo mau nyampein. Nah, kalau aku sih nah, pesan dari Mas Allah ya. Nah, bagi masyarakat yang sudah menikmati fasilitas pajaknya, sudah menikmati nah jangan lupa bayar pajak dan melaporkannya. Nah, Mbak Lelo ini juga ada pesan loh. Pesannya apa ayo? Nah, kayak Jangan tadi lupa masalah, jangan lupa follow Instagram kita di @pajakjateng1 atau Facebook di atau Kanwil Twitter DJP Jawa Tengah 1, Twitter di @pajakjateng1 atau subscribe YouTube. Kita juga ada YouTube. Ada YouTube-nya ya. Nah, ayo jangan lupa ya di follow ya, dan nanti bisa dapetin hadiah-hadiah yang menarik gitu kan. Tapi hadiah yang paling itu apa? Apa? Aduh, masalah. tapi jangan, hatinya Mbak Lelo nggak boleh buat siapa-siapa. Cukup buat masalah aja. Ada tambahan lagi dari Ibu Diah mungkin? Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh masalah tadi untuk masyarakat yang wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, monggo silakan untuk menyampaikan SPT tahunannya gitu. Oke, mending terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, baik. Kapan saja. Baik, terima kasih Ibu Dia. Masalah terima kasih Mbak Lelo yang akur ya kalian berdua. Biarin aja Mbak. Oh, biar rame ya. Oke, Anda juga pamit dari Up Corner. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.